Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isnana Ade Pratiwi. Saya berasal dari angkatan 22, kelompok 3. Unit kerja sekarang adalah UPDD Puskesmas Kempo. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu wawasan kebangsaan. Nah, definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa yang dilandasi oleh jati diri, kesadaran diri yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, untuk memecahkan persoalan yang ada di negara demi mencapai masyarakat aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian, sejarah dari wawasan kebangsaan itu sendiri dimulai dari terbentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, di mana tujuan berdirinya Budi Utomo adalah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian tahun 1908, mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda mendirikan Indische Vereniging atau IV, namun pada tahun 1925 organisasi IV mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Kemudian Kongres Pemuda, di mana Kongres Pemuda ini terjadi dua kali. Yang pertama adalah tanggal 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda II dilakukan tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda. Selain itu, dalam Kongres Pemuda II juga dilakukan penyanyian lagu Indonesia Raya pertama kali secara instrumental tanpa syair. Kemudian BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Namun pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu 4 konsensus dasar mengenai wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah NKRI harga mati, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana maknanya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu Indonesia. Kemudian alat pemersatu bangsa itu ada 4 hal. Yang pertama adalah bendera sangsaka merah putih, yang kedua adalah bahasa Indonesia, yang ketiga adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bapak W.R. Supratman, yang terakhir adalah Pancasila atau Lambang Negara Indonesia. Kemudian kita masuk ke bela negara. Definisi dari bela negara itu sendiri adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara Indonesia, baik secara individu maupun kolektif, untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan keutuhan negara, dijiwai dengan kecintaan pada NKRI berdasarkan Undang-Undang Pancasila untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian sejarah bela negara itu sendiri dimulai dengan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi militer ini juga biasa disebut dengan aksi polisional oleh tentara Belanda. Kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan Perintah Kilat nomor 1 pada tanggal 19 Desember 1948 sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Kemudian pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI pada tanggal 19 Desember 1948, di mana tujuan pembentukan PDRI adalah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dalam pemerintah. Dikarenakan pada saat itu Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Haji Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan oleh tentara Belanda. Kemudian terjadi perjanjian Rum-Ruyen pada tanggal 13 Juli 1949 dan disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Juli 1949.
Kemudian pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara untuk Indonesia. Indikator dari bela negara itu sendiri yang pertama adalah cinta tanah air, di mana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia sebagai ASN tentunya. Kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, di mana salah satu contoh yang bisa kita lakukan adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak kepada siapapun. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dan salah satu contoh yang bisa kita lakukan adalah memegang teguh ideologi Pancasila itu sendiri. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu contoh adalah memberikan layanan secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, di mana salah satu contohnya adalah selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, demikian itu adalah mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.